Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai ya Pak ya. Persidangan untuk perkara nomor 123 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan pemohon. Izin yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Fasmadi Satya Darmanto, domisili di Perumnas Klender, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dari pemohon. Tapi sebelumnya ditanyakan dulu ya ke pemohon, tenggang waktu pengajuan perbaikan itu Bapak dulu kan pernah diberi batasan tanggal berapa? Baik, tanggal 7 saya maaf izin yang mulia Ya. agak ke distrak karena dapat email kan bunyinya sidang perbaikan ya. Oh, Saya jadi agak kurang paham, mohon maaf sekali. dianggap ini diterimanya di hari ini? Iya tadi. Betul. Oh, padahal tahu kalau tanggal 7 sebenarnya Iya, batas paham waktunya saya. ya? Iya siap. Saya yang salah itu saya agak ke distrak karena. Baik. Baik Pak, silakan disampaikan di perbaikan ini apa saja yang dilakukan perbaikan nanti kami akan lanjutkan dengan pengesahan alat bukti kalau ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Pada surat permohonan yang lalu kami mengajukan itu ada 2 ayat di pasal 48 ayat 4 dan 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, selanjutnya setelah menerima arahan dan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang terdahulu, kami melakukan revisi perbaikan permohonan. Jadi pasal 48 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Jadi hanya 1 ayat 4. Adapun untuk alat bukti sesuai dengan arahan dan nasihat Majelis Hakim yang terhormat pada sidang lalu, kami ubah dan kami persiapkan secara hard copy dan soft copy di flash disk. Selanjutnya untuk legal standing kami sebagai pemohon, karena kami memohon pada Undang-Undang Pilkada yang merupakan di mana pasal 48 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 2016 ini pengajuan pada paslon perseorangan, di mana kami sebagai warga, sebagai pemilih, itu pada alat bukti pemilih kami lampirkan sebagai alat bukti P7. Selanjutnya itu legal standing. Selanjutnya pada petitum kami mengajukan bahwa pada pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Pilkada itu bagaimana pasangan calon perseorangan harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada panitia pemungutan suara PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran. Adapun pada penjelasan ini pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa harus menyerahkan dukungan kepada panitia pemungutan suara, kami menilai bahwa pada alat bukti di mana bahwa PKPU nomor 2 tahun 2024 PPS itu sendiri, panitia pemungutan suara, baru terbentuk di bulan November 2024. Nah, hal ini kami ajukan sebagai petitum di mana bahwa pada ketentuan pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Pilkada ini membuat ketidakpastian hukum untuk diri kami sebagai pemohon pemilih
dan sekalipun berpotensi menghilangkan hak untuk memilih right to vote, mana telah dihambat oleh ketentuan pasal 48 ayat 4 Akuo. Ketentuan pasal 48 ini melanggar hak politik pemohon yang dilindungi dalam Undang-Undang 45, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kami memohon untuk pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk bukti, ada Pak? Izin yang mulia dikonfirmasi dulu bukti awalnya itu P1 sampai P5, kemudian bukti tambahannya P1 sampai P8. Mulai itu perlu konfirmasi apakah P1 sampai P8 ini lanjutan dari sini. Iya. Ini Bapak menyampaikan bukti awalnya kan P1 sampai dengan P5 kodenya. Kemudian bukti tambahnya P1 sampai dengan P8 lagi, sampai P8. Apakah P1 sampai P5 ini bagian dari P1 sampai dengan P8 atau sendiri ini? Ya, yang P5 pada sidang lalu sebelum perbaikan itu bagian dari P8. Cuman ada tambahan. 3 berarti tambahan Bapak? Iya, Oke. Jadi P1 sampai dengan P5 yang awal ditambah P6 sampai P8. Iya, siap. Baik. Baik, kalau begitu kami sahkan ya Bapak. Baik, jadi kami hakim panel nanti akan melaporkan permohonan Bapak ini ke Hakim 9 di rapat permusyawaratan hakim yang pleno bertiga kami. Nah, berkaitan dengan permohonan Bapak ini bagaimana nanti penilaian atau pembahasan permohonan Bapak ini nanti akan diputuskan oleh 9 hakim itu. Jadi Bapak menunggu saja, nanti akan ada pemberitahuan dari kepanitraan, apakah permohonan Bapak bisa diputus, tidak harus dengan sidang lanjutan, sidang pleno, dengan agenda pemeriksaan, dengan mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, dan mendengar keterangan Presiden dan DPR, ataukah sudah bisa diputus tanpa mendengarkan pihak-pihak itu. Ada yang ditanyakan Pak? Cukup. Cukup ya. Yang mulia cukup. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 123 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 124 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.